Perkenalkan, nama saya Anugrah Herianto dengan NPM G1A02208. Baik, di sini kita membahas tentang perancangan kode etik profesi, tanggung jawab profesi, dan identifikasi pelanggan etika di bidang IT dalam bidang game developer. Baik, selanjutnya kita akan bahas kode etik profesi IT dalam bidang game developer. Yang pertama itu ada komitmen terhadap kualitas. Game developer harus berkomitmen untuk menghasilkan game berkualitas tinggi. Hal ini mencakup pengujian dan debugging menyeluruh agar produk yang dirilis minim bug. Terus yang kedua ada etika dalam desain konten. Game harus dirancang dengan konten etis, tidak mengandung unsur diskriminasi, pelecehan, atau penghinaan terhadap kelompok tertentu. Yang ketiga ada pelindungan data pengguna. Melindungi privasi data pengguna adalah tanggung jawab utama developer. Data yang dikumpulkan harus digunakan secara sah dan transparan. Terus yang keempat itu ada tanggung jawab sosial. Game seharusnya mendukung nilai positif masyarakat, termasuk pendidikan, hiburan yang sehat. Terus ada transparansi dan kejujuran. Game developer harus transparan tentang fitur, konten, harga, serta mekanisme monetisasi dalam game. Terus ada menghormati hak kekayaan intelektual. Developer harus menghormati hak cipta dan lisensi dari aset, kode, atau desain yang digunakan. Terus ada kerjasama profesional. Bekerja dalam tim dan komunitas pengembang membutuhkan sikap saling menghormati. Developer harus menyelesaikan konflik secara konstruktif. Terus ada inovasi yang bertanggung jawab. Penggunaan teknologi baru dalam pengembangan game harus dilakukan secara etis. Developer harus memastikan bahwa inovasi tersebut digunakan untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik. Terus ada dukungan terhadap komunitas. Developer memiliki tanggung jawab untuk mendukung komunitas pemain melalui interaksi baik, mendengarkan masukan mereka, dan memberikan solusi terhadap masalah teknis. Terus terakhir itu tanggung jawab terhadap dampak. Game memiliki dampak besar pada masyarakat, baik secara psikologis, sosial maupun budaya. Developer perlu menjadi dampak ini dan mengambil langkah untuk meminimalkan efek negatif. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab profesi IT dalam bidang game developer. Pertama itu ada tanggung jawab teknis. Game developer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa game yang dikembangkan memiliki performa optimal dan minim bug. Terus yang kedua ada tanggung jawab terhadap keamanan. Keamanan cyber adalah aspek penting dalam pengembangan game, terutama untuk melindungi data pengguna dan pencegahan peretasan. Terus yang ketiga ada tanggung jawab sosial dan etika. Game developer harus mempertimbangkan dampak sosial dari game yang mereka buat dengan menghindari konten yang merugikan dan memastikan permainan itu adil. Terus yang keempat itu ada tanggung jawab terhadap pengguna. Seorang developer harus menjamin pengalaman pengguna yang baik dengan memastikan gameplay yang adil dan menyediakan dukungan kepada pemain. Sekarang kita akan bahas tentang contoh pelanggaran etika IT game developer. Yang pertama itu ada pelanggaran privasi oleh Electronic Arts atau EA Sistem Origin pada tahun 2011. Platform distribusi game Origin EA dituduh melanggar privasi pengguna dengan secara tidak transparan mengakses data pengguna. Terus ada contoh pelanggaran yang kedua yaitu skandal lootbook pada game FIFA oleh EA tahun 2017. EA menghadapi kontroversi besar terkait lootbook di game FIFA yang dianggap sebagai bentuk penjudian terselubung. Terus yang terakhir itu ada contoh pelanggaran etik dalam game developer itu ada petasan server game CD Projekt Red Cyberpunk 2077 pada tahun 2021. CD Projekt Red menjadi korban petasan besar-besaran di mana data sensitif termasuk kode sumber game seperti Cyberpunk 2077 dan The Witcher 3 dicuri dan dijual di pasar gelap. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis pelanggaran etik berdasarkan kode etik yang terjadi pada 3 kasus sebelumnya. Yaitu yang pertama itu pelanggaran privasi. EA melanggar kepercayaan pengguna dengan memindai data pribadi tanpa isu eksplisit. Tidak ada pemberitahuan atau pilihan jelas kepada pengguna terkait pengumpulan data tersebut. Terus yang kedua itu ada eksploitasi pemain. Sistem lootbook dirancang untuk memanfaatkan psikolog channel pemain yang tidak etis. Tidak ada informasi yang jelas mengenai peluang mendapatkan item tertentu. Terus ada keamanan cyber yang lalai. Kegagalan dalam mengamankan sesuatu telah menyebabkan pencurian data yang harusnya dilindungi.
Insiden ini menunjukkan kurangnya langkah-langkah pencegahan yang memadai untuk melindungi aset digital penting dalam industri game. Terus di sini kita ada saran untuk pencegahan pelanggaran etik game developer. Yang pertama itu transparansi dan persetujuan. Memberikan penjelasan transparan kepada pengguna tentang data yang dikumpulkan dan alasannya, menerapkan sistem persetujuan berbasis opt-in. Terus yang kedua ada monetisasi yang etis, menyediakan informasi peluang atau odds disclosure yang jelas untuk setiap item di logbook, membatasi akses logbook bagi pemain bawah umur. Terus yang ketiga itu ada keamanan cyber yang kuat, mengimplementasikan sistem keamanan berlapis seperti enkripsi tingkat tinggi dan autentikasi dua faktor untuk akses internal, melakukan audit keamanan cyber secara rutin. Terakhir kesimpulan dan saran. Game developer memiliki tanggung jawab yang sangat luas, mencakup aspek teknis, sosial, etis, dan keamanan. Pengembang harus meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi pemain, transparansi dalam mekanisme monetisasi, inklusivitas dan eksklusivitas, dan memastikan kode yang ditulis bebas dari bug dan kerentanannya. Baik, itu saja dari saya untuk pembahasan tentang perancangan kode etik, profesi, tanggung jawab, dan identifikasi pelanggaran etika di bidang IT game developer. Baik, itu dari saya. Jika ada salah ucapan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.